Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Oke, sebelum mulai, izinkan kakak perkenalkan dulu. Nama saya Nita Lestari, biasa dipanggil Nita, dan ini teman saya Jeffrey Octaviano Prasetyo, biasa dipanggil Kak Jeffrey. Oke, sebelumnya kakak izin menyampaikan ada materi kecanduan game online. Nah, di sini ada nggak ya yang sama seperti materi kakak ini yang kecanduan game online? Oke, mungkin ada beberapa yang yang sama, yaitu kecanduan game online. Nah, jadi kakak izin menerangkan apa sih kecanduan game online itu? Boleh minta tolong digeser kak slide-nya. Nah, ini ada gambaran kalau kalian terjadi kecanduan game online. Nah, kalian bisa saksikan dulu gambarnya, videonya. Akibat kecanduan bermain game online. Iwan harus menjalani terapi di Yayasan Jamrut Biru, Bekasi, Jawa Barat karena diduga suka bermain game hingga belasan jam. Meski dapat berbaur dengan pasien lainnya, Wawan nyaris tidak dapat diajak berkomunikasi. Matanya hanya fokus pada jari jemarinya yang terus bergerak seakan sedang bermain game di ponsel pintarnya. Oke, jadi dalam video tersebut tadi kan ada yang nggak efeknya ke mata sampai tidak bisa fokus, ada yang ke emosional sampai membanding-banding gadgetnya, ada juga yang sampai ke fisik, maksudnya ke otaknya, ke sarafnya sampai ke ODGJ. Nah itu lebih dalamnya lagi itu sampai nggak bisa ditangani, ada juga yang seperti itu. Nah dibalik dampak negatifnya pasti ada dampak positifnya, tergantung kita memanage gamenya seperti apa. Bisa minta tolong di slide berikutnya kak. Nah ini ada beberapa dampak positifnya yang akan dijelaskan oleh Kak Jeffrey. Nah, tadi kan Kak Mita sudah menjelaskan tentang dampak negatif dari kecanduan game online tersebut. Nah, sekarang kita beranjak ke dampak positifnya. Dampak positif dari game online itu bisa mendapatkan juara seperti gambar atau foto di PPT tersebut. Tim e-sport terbaik Indonesia langganan juara dunia. Itu berarti game online itu tidak melulu tentang kecanduan dan dampak negatif. Pasti banyak dampak positifnya yang bisa membuat kita mendapatkan uang, mendapatkan relasi, dan lain-lain. Berikutnya, slide selanjutnya. Oke, jadi kita sudah mempunyai gambaran ya apa sih kecanduan game online dari efeknya maupun negatif, dari negatif maupun positif. Nah, bisa kita mengenal lebih lanjut, yaitu game online telah menjadi fenomena global yang sangat populer termasuk di Indonesia dengan jumlah pemain yang terus meningkat. Nah, meski menyenangkan, tapi game online juga bisa memberikan dampak negatif seperti yang ada di video, yaitu terutama pada penyebab kecanduan game. Nah, untuk mengatasi masalah ini penting untuk memahami dampaknya dan cara menanganinya secara efektif. Penelitian juga mengatakan, ini menurut Yi 2002, kecanduan game online adalah gangguan kontrol impulsif dengan gangguan game online yang berlebihan dan tidak normal.
Kecanduan adalah perilaku yang berulang-ulang yang tidak sehat atau merusak diri sendiri, di mana individu akan sulit untuk menghilangkan perilaku tersebut. Selanjutnya. Nah, kita akan menggali lebih dalam apa sih dampak negatif dari kecanduan game online tersebut. Yang pertama itu ada dampak psikologisnya, dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan tidur, dan sulit mengelola emosi dan membangun hubungan sosial yang tidak sehat. Yang kedua yaitu ada dampak sosial. Dampak sosialnya yaitu kecanduan sering membuat individu terisolasi dari interaksi sosial di dunia nyata, seperti dia itu berbaur dengan lingkungan sekitar karena dia itu lebih nyamannya di gadgetnya tersebut. Nah, hubungannya dengan keluarga dan teman-temannya menjadi renggang karena waktu yang lebih banyak dihabiskan untuk bermain game. Jadi kurangnya waktu untuk bersosialisasi dengan keluarga. Yang ketiga yaitu ada dampak fisik. Dampak fisiknya bermain game secara berlebihan dapat memicu obesitas karena kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga. Nah, habis makan game seperti itu terus. Selanjutnya yaitu ada gangguan postur tubuh sering terjadi akibat posisi duduk yang salah dalam waktu yang lama. Pada gambar PPT tersebut itu ada yang semula tulangnya lurus akibat sering nyaman sama posisi duduk sambil megangin game berjam-jam, itu bisa jadi tulang kita membengkok akibat keseringan duduk tersebut. Nah, selanjutnya yaitu masalah mata. Sering mata kering atau lelah akibat terlalu lama terpapar layar, bisa jadi mata kita akan kabur atau ada gejala-gejala mata lainnya seperti pada saraf atau penglihatan kita berkurang, seperti itu. Untuk slide selanjutnya yaitu ada dampak positifnya yang akan dijelaskan oleh Kak Jeffrey. Silakan. Nah, terima kasih Kak Mita sudah menjelaskan tentang dampak negatif dari game online. Sekarang kita bahas tentang dampak positif kecanduan game online tersebut. Nah, di sini ada 4 dampak positif dari kecanduan game online. Seperti yang pertama yaitu pengembangan keterampilan. Di sini berarti game online dapat meningkatkan keterampilan kognitif seperti pemecahan masalah dan strategi berpikir. Nah, kalau contoh nyatanya itu di game Minecraft. Kalian tahu kan game Minecraft itu membentuk blok menjadi sebuah bangunan. Itu bisa mengasah keterampilan kognitif kita atau strategi berpikir kita, cara membuat sebuah bangunan. Dan yang kedua ada sosialisasi. Di sini berarti beberapa game mendorong interaksi sosial, memungkinkan siswa berkolaborasi dan berkomunikasi dengan pemain lain. Di sini contoh nyatanya yaitu game ML atau Mobile Legends. Itu siswa ataupun remaja ataupun yang bermain game Mobile Legends itu dituntut untuk berkolaborasi antar pemain yang lain dalam gadget tersebut. Jadi kita bisa bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain melalui game tersebut. Dan yang ketiga ada pelarian dari stres. Di sini game dapat berfungsi sebagai cara untuk mengurangi stres dan memberikan hiburan setelah beraktivitas sekolah yang melelahkan. Nah, kalian yang bersekolah kan pasti stres ya kalau udah mendapatkan materi ataupun tugas dari guru. Itu kan pasti ada banyak beban yang kita tanggung. Nah, caranya gimana? Kita bisa dapat pelarian dari stres tersebut bisa bermain game. Tapi itu juga harus ditentukan waktunya, kayak dibatasi. Dan yang keempat ada education. Di sini berarti secara signifikan mengurangi efek negatif yang terkait dengan kecanduan game online. Terlibat dalam kegiatan alternatif, dapat membantu remaja menentukan keseimbangan di waktu senggang mereka. Di sini berarti game online itu bisa menjadikan edukasi buat diri kita. Slide selanjutnya. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang dampak negatif maupun dampak positif dari kecanduan game online tersebut. Sekarang kita
membahas tentang cara efektif mengatasi kecanduan game online. Gimana sih cara efektif mengatasi kecanduan game online itu? Di sini kita ada 5 cara efektif mengatasi kecanduan game online. Yang pertama yaitu batasi waktu bermain. Itu berarti kita harus membatasi waktu bermain kita dalam permainan game online tersebut. Dan yang kedua ada tekuni hobi atau aktivitas lain. Di sini berarti kita bisa mencari hobi lain atau aktivitas lain agar tidak melulu tentang gadget kita. Dan yang ketiga ada ganti gadget dengan spesifikasi biasa. Kita bisa mengganti gadget kita yang semula gadget kita itu mahal ke gadget kita itu yang biasa saja, kayak spek yang standar. Dan yang keempat ada kurangi anggaran untuk game. Nah, di sini kan biasanya banyak remaja yang mengeluarkan uangnya untuk game seperti Mobile Legends, membeli skin ataupun yang lainnya. Nah, kita bisa menggunakan anggaran tersebut ke hal-hal yang positif. Dan yang terakhir ada jauhkan diri dari gadget. Di sini berarti kita seminimalisir mungkin mengurangi gadget untuk kita berinteraksi dengan orang lain agar kita bisa berinteraksi sama orang lain, kayak berinteraksi dengan keluarga ataupun teman ataupun siapapun. Kita bisa mengurangi gadget tersebut. Slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh Kak Mita mengenai jangan ragu untuk mencari bantuan dengan guru BK. Oke, tadi kan kita sudah mengenal dampak positif dan negatifnya. Nah, sekarang kita harus mengenal strategi apa sih yang harus kita lakukan jika terjebak di zona tersebut. Nah, yang pertama yaitu kita mencari waktu yang tepat sebagai siswa untuk memilih waktu yang sesuai untuk bertemu dengan guru BK, baik secara langsung maupun melalui janji. Jadi manfaatkan guru BK kalian untuk membantu mengatasi masalah seperti gangguan pada game online tersebut. Nah, yang kedua, terbuka dan jujur. Nah, siswa perlu bersikap terbuka dan jujur mengenai kebiasaan bermain game untuk mendapatkan solusi yang tepat dari guru BK. Nah, sebenarnya guru BK itu juga untuk membantu kita supaya kita bisa mengetahui apa sih yang harus kita tidak lanjuti supaya siswa tersebut keluar dari zona nyaman dari gangguan hal-hal negatif tersebut. Nah, yang terakhir yaitu menyampaikan masalah. Siswa menjelaskan masalah kecanduan game online yang dialami termasuk dampaknya pada belajar dan kehidupan sosial. Oke, yang slide berikutnya ada sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang mau bertanya, kami beri waktu untuk teman-teman bertanya. Jadi kayaknya nggak ada yang ingin bertanya ya. Kalau kita nggak ada jadi gimana Kak Jeffrey? Kalau kita nggak ada yang ada pertanyaan ataupun ada yang menanggapi, kita langsung kesimpulan aja ya Mbak Mita. Oke, baik. Kayaknya ini sudah pada paham ya Kak ya. Jadi kita langsung ke kesimpulan mengenai materi tersebut, yaitu kecanduan game online pada remaja memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan yang ditimbulkan oleh kecanduan game online. Nah, di kalangan remaja yang menyoroti pentingnya kesadaran, keterlibatan orang tua, dan perlunya untuk strategi pencegahan untuk menjaga kesejahteraan individu di dunia yang semakin digital ini. Jadi itu materi yang sudah kakak berikan, semoga bermanfaat dan kami izin mengakhiri presentasi dan kami izin mengakhiri sosialisasi hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.